warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ananda Putri dengan NPM 25621249. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang minat belajar, yang dimana isi dari materi yang pertama itu adalah pengertian minat belajar, kedua ada minat belajar, ketiga ada unsur-unsur minat belajar, dan keempat ada faktor yang mempengaruhi minat belajar. Baiklah, langsung saja saya mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian minat belajar. Minat belajar itu dapat diartikan sebagai dorongan internal yang membuat seseorang itu ingin mengetahui, memahami, dan mendalami suatu ilmu pengetahuan secara mendalam. Nah, minat ini muncul dari dalam individu tanpa adanya paksaan, serta disertai dengan perasaan senang dan ketertarikan terhadap aktivitas belajar. Nah, minat belajar ini juga berperan sebagai penggerak utama yang mempengaruhi tingkat keaktifan, konsentrasi, serta keberhasilan seseorang dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, minat belajar itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikologis yang menunjukkan adanya pemusatan perhatian, rasa ketertarikan, serta keterlibatan aktif seseorang itu dalam kegiatan belajar. Individu yang memiliki minat belajar tinggi itu biasanya akan menunjukkan sikap antusias, aktif bertanya, tekun dalam mengerjakan tugas, serta memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal yang dipelajari. Nah, minat belajar itu juga berfungsi sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran. Dengan adanya minat, seseorang itu akan lebih mudah untuk berkonsentrasi, memahami materi, serta mengingat informasi yang dipelajari. Hal ini karena minat belajar itu dapat meningkatkan motivasi belajar, baik yang berasal dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, maupun dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar itu adalah dorongan internal yang disertai dengan perasaan senang, ketertarikan, perhatian, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar yang berfungsi untuk mendorong individu dalam mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, materi kedua yaitu mengenai minat belajar. Dapat tercermin dari beberapa sikap dan berperilaku, antara lain yang pertama yaitu antusias dalam mengikuti pelajaran, seperti memperhatikan penjelasan dan tidak mudah bosan. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga, menunjukkan konsentrasi yang baik saat belajar. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam diskusi, baik dengan dosen maupun teman. Yang kelima, memiliki inisiatif untuk mencari sumber belajar tambahan seperti buku, jurnal, atau media digital. Nah, selain itu, minat belajar itu juga ditandai dengan adanya ketekunan, kedisiplinan, serta kesungguhan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik. Individu dengan minat belajar tinggi biasanya tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, melainkan berusaha mencari solusi dan terus berlatih hingga memahami isi dari materi tersebut. Nah, materi ketiga itu mengenai unsur-unsur minat belajar. Yang pertama ada perasaan, yaitu senang individu merasa nyaman dan menikmati proses belajar. Yang kedua ada perhatian, yaitu adanya fokus terhadap materi yang dipelajari. Yang ketiga ada ketertarikan, rasa ingin tahu terhadap suatu pelajaran. Yang keempat keterlibatan, keaktifan dalam proses pembelajaran seperti bertanya dan berdiskusi. Yang kelima ada motivasi, dorongan untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian ada materi yang keempat mengenai faktor yang mempengaruhinya. Minat belajar seseorang itu tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri, yaitu internal, maupun dari luar, yaitu eksternal. Kedua faktor ini saling berinteraksi dan menentukan tinggi rendahnya minat belajar seseorang. Yang pertama itu ada faktor internal ataupun dari dalam diri. Motivasinya itu dorongan untuk mencapai prestasi, bakat, kemampuan dasar yang dimiliki kondisi fisik, seperti kesehatan tubuh. Kondisi psikologis itu seperti emosi dan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu faktor eksternal ataupun dari luar diri, yaitu yang ada di lingkungan keluarga, seperti dukungan orang tua, lingkungan sekolah, metode mengajar guru, fasilitas belajar teman sebaya, pengaruh pergaulan, media penggunaan teknologi, dan alat bantu belajar. Pembelajaran seperti penggunaan teknologi dan alat bantu pembelajaran.